Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Andriani, CPT Angkatan 9. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Hilda sebagai guru kimia. Selamat pagi, Bu Hilda. Pagi, Bu Lina. Ya, Bu Hilda, mohon maaf mengganggu waktunya. Kali ini kita akan melakukan observasi tentang tanya jawab tentang observasi yang akan kita lakukan. Sebelumnya Bu Hilda, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Bu Hilda apa? Mengenai observasinya. Ya, tujuan pembelajaran saya yang akan digunakan untuk observasi nanti itu adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan daya analisis. Jadi nanti anak-anak menganalisis hasil dari sifat larutan. Ya, nanti larutan nanti dianalisis kira-kira masuk ke sifat yang mana, bisa menggunakan listrik atau Ya Bu Hilda, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Hilda terangkan tadi, yang saya tanyakan area pengembangan yang ingin dicapai Bu Hilda. area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama untuk peserta didik. Itu saya menginginkan supaya peserta didiknya itu lebih memiliki keterampilan dalam berpikir kritis, gitu ya. Kemudian berkolaborasi karena nanti dalam pembelajarannya itu menggunakan metode praktikum. Kemudian berkomunikasi dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi pengembangan diri yang akan dikembangkan dari peserta didik yang saya amati tadi adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kolaborasi melalui kegiatan praktik. Ini nanti praktik gitu ya. Kita praktik. Kalau kolaborasi begitu, nanti strategi yang digunakan dalam mengembangkan area yang ingin dicapai tadi apa ya? Strateginya saya menggunakan discovery learning. Bisa dijelaskan Ibu secara ringkasnya nanti discovery learning yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Ya. Discovery learning itu kan merupakan turunan atau temannya itu dari inquiry learning. Berarti kalau inquiry learning atau pembelajaran inquiry itu kan berbasis pada penyelidikan. Nah, ini saya kira cocok metode ini digunakan untuk materi ini karena juga tadi seperti tadi yang saya bilang menggunakan juga basic praktikum. Jadi saya kira cocok praktikum, kemudian menggunakan metode pembelajarannya yaitu discovery learning atau juga masih bisa dikatakan inquiry learning. Praktikum ya Ibu ya. Jadi ini menurut Bu Hilda memang sangat cocok sekali dalam strategi yang dipersiapkan. Selain itu Bu Hilda, apakah ada strategi yang lain mungkin dari materinya Bu Hilda yang disiapkan? Mungkin materinya dari Bu Hilda yang disiapkan adalah ada bedanya tidak? Kalau materinya sejauh ini ya sama seperti materi-materi pada sifat larutan berdasarkan daya angkat listriknya nanti menggolongkan. Jadi ada larutan elektrolit, non elektrolit, elektrolit lemah, elektrolit kuat. Jadi seperti itu. Untuk materinya sih sama. Untuk materinya sama. Untuk materinya sama, tapi tidak ada perbedaan ya Bu. Hanya strateginya aja yang berbeda dengan menggunakan discovery learning karena pertimbangannya praktikum. Jadi sangat cocok Bu Hilda ya. Nah, strategi yang digunakan untuk mengembangkan perkembangan siswa yang ingin dicapai yaitu berkolaborasi, kreatif, dan yang itu kalau dari siswa itu, kalau dari Ibu Hildanya sendiri, adakah yang ingin dikembangkan sebagai guru? Kalau dari segi saya sendiri, saya ingin mengembangkan ini dalam hal pengelolaan kelas. Gitu ya. Jadi pengelolaan kelas, saya ingin mengembangkan bagaimana membimbing anak-anak dalam praktikum. Kan anak-anak itu kan kalau praktikum karena mereka asik sendiri gitu ya. Jadi untuk mengarahkannya ya lumayan sulit. Nah, saya ingin mengembangkan di area itu. Jadi pengelolaan kelas dalam hal itu tadi membimbing anak-anak. Bu Hilda, jadi dari Ibu Hilda sendiri nanti yang dikembangkan adalah pengelolaan kelasnya dalam membimbing anak dalam praktikum karena kesulitan ya Bu ya, kadang dalam praktikum besar, ya, kan asik sendiri, kadang mengelolanya
handle anaknya juga agak kesulitan. Dari pengembangan itu Ibu tentunya ada strategi yang Bu Yuda akan lakukan nanti ke depannya ketika observasi, nanti strateginya apa Bu? Yang juga mungkin dengan apa di dalam kelas biar anak mungkin bahagiannya fokus ke pendidikan. Mungkin saya juga menambahkan teknik itu stop KSE. Oh Ya, jadi lebih memfokuskan anak sebelum pembelajaran dimulai, kita fokuskan anak terlebih dahulu supaya pikirannya fokus ketika pembelajaran itu. Ya Bu Yuda, memang di sini Bu Yuda sudah menyampaikan bahwa strategi yang digunakan Bu Yuda itu adalah strategi stop. Tidak menggunakan strategi stop, salah satu bentuk pembelajaran kompetensi sosial emosional itu juga salah satu bentuk dari kita memfokuskan siswa. Sudah tepat sekali Bu Yuda. Kemudian juga kita terkait pembelajaran, menanyakan yang akan saya tanyakan itu media yang dia pakai nanti apa media pembelajarannya? Ya, medianya kalau di sini berarti karena praktikum ya berarti menggunakan alat dan bahan untuk praktikum, jadi sifat dilakukan berdasarkan daya hantar listriknya. Misalnya kalau alatnya ya berarti menggunakan alat uji elektrolit, kemudian kalau bahannya ya berarti menggunakan larutan yang akan diuji. Kemudian dilengkapi juga dengan lembar kerja peserta didik. Jadi ada alat praktikum yang sudah disediakan Ibu ya nanti, kemudian ada lembar kerja peserta didik juga disediakan Ibu. Ini media yang bagus, sangat nanti sangat mendukung anak dalam pembelajaran ya Bu Yuda ya. Ya Bu Yuda, terkait tadi sudah semuanya, sekarang yang terakhir Ibu, karena nanti saya yakin Bu Yuda juga sibuk, nanti kita sepakati bersama-sama ya Ibu ya, sekiranya waktu observasi yang tepat nanti jadwalnya sesuai dengan jam pelajarannya Bu Yuda, itu harinya apa, kapan dan jam berapa. Kalau sesuai dengan jadwal yang saya punya itu berarti di hari Rabu, Rabu ya, tanggal 6 Maret 2020. Oh, untuk jamnya Ibu nanti jamnya jam 1 atau jam 3? Jamnya jam 1 sampai jam 2. Ya, berarti nanti kita 90 menit ya Bu Yuda untuk observasinya. Terima kasih Bu Yuda, tujuan observasi kita sudah terlaksana, kita sudah menghormati jadwal serta tujuan pembelajaran area perkembangan dan strategi yang ingin dibuat yang ingin Bu Yuda lakukan. Semoga nanti di observasi kita bisa melakukan secara maksimal. Terima kasih Bu Yuda atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya boleh minta satu orang untuk memimpin doa terlebih. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kira-kira bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Eva. Eva Amel. Eva. Eva dan Amel. Kenapa tidak masuknya? Eva sakit. Amel Izin. Amel izin. Izinnya kenapa? Acara keluarga. Kita doakan yang sakit
Satu, dua, tiga. Kira-kira sudah semangat? Sudah. Kalau sudah silakan duduk kembali. Nah, Ibu sudah membagikan itu ya, ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan berdasarkan kelompok kalian. Nah, nanti untuk mempelajari itu bagaimana, kan belum ada gitu ya materinya. Materinya sudah saya share di grup WA ya. Jadi nanti materinya tergantung kalian. Di situ sudah saya berikan materi yang berupa tulis, kemudian ada PPT dan ada video. Jadi mungkin yang nyamannya belajar menggunakan video, silahkan dibuka videonya. Ya. Kalau yang nyaman belajarnya yang menggunakan membaca, ya silahkan dibuka itu ya, tulisan artikel. Nah, kalau sudah, sekarang bisa dibuka dulu, dilihat dulu. Itu nanti untuk alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya, jadi ada di sebelah mana kalian. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan mengambil satu alatnya. Saya sudah ada dua alat sebenarnya. Respon. Jadi tempat atau untuk menaruh lampunya ada di dalam salon. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum berarti silakan bisa bekerja mulai dari sekarang. Silakan diambil alat-alat dari itu kan sudah ada tulisannya ya? Iya tuh. Bu, airnya nggak ada tuh. Kilo mah. Coba garam. Garam wis kurang. Kunci kujang semadang. Lagi jamar pakai gula, ini jeruk kapur. Jamar pakai garam, air. Jadi kalau cuka. Air mineral. Air bening dong. Teman-teman, gelasnya aku ini dari ini wes, meja ada kamu receh ya cepat nih. Atau udah jual kali. Tadi ke apa? Enggak, garam. Oh, dia gitu. Oh, sebentar. Yang ini yang bisa. Apa? Bisa.
Iya, Mbak. Ya. Nah, itu kan sudah dapat celupkan, terus di air. Iya, iya. Sudah di Jadi bingung. Coba. Kalau sudah berarti hasilnya silakan dicatat di LKP. Terus tapi kapur ya. Air kapur. Terus air bunga. Air bunga. Ini nyala nih. Oke. Tidak ada reaksi apa-apa. Tapi gelombangnya Siti. Tapi nggak nyala. Siti nggak nyala. Garam mas tuh. Semuanya sudah mendapatkan hasil pengamatannya? Sudah. Sudah ditulis di lembar kerja. Ya, kalau sudah, coba saya minta salah satu kelompok untuk maju ke depan, membaca atau mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Ya. Oke teman-teman, berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kinerja praktek tadi. Sebelumnya perkenalkan, ini dia, Saila, saya Nomindri, Titis, dan Faila. Jadi berdirinya kami di sini dari kami akan menjelaskan dari data pengamatan yang akan dibacakan oleh SDM. Dari hasil praktek kita yang menguji parutan untuk menentukan daya hantar yang termasuk elektrolit kuat atau lemah dihasilkan. Yang pertama, bahan yang diuji adalah alkohol. Jadi hasil yang diuji, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kedua adalah air jeruk. Lampu tidak menyala dan tapi banyak gelembung. Yang ketiga air garam, lampu menyala, gelembungnya banyak. Yang keempat air sabun, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Air gula tidak menyala, tidak ada gelembung. Air cuka tidak menyala, sedikit gelembung. Air kapur menyala, ada gelembung. Larutan apa saja yang dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik? Yang dapat menghantarkan listrik yaitu air garam dan air kapur. Dan tidak dapat menghantarkan listrik yaitu alkohol, air jeruk, air garam, air sabun, air gula, dan air cuka. Hasil apa saja yang menunjukkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik? Lampu menyala jika elektrolitnya terdapat gelembung. Yang nomor 3 yaitu gejala apa yang menunjukkan suatu larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Yang keempat, mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik? Karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Kelima, bandingkan daya hantar listrik
diutamakan dan larutan garam garam dapur. Manakah yang lebih kuat? Mengapa? Garam dapur, karena garam merupakan bagian dari elektrolit kuat. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menganalisis cairan apa saja yang dapat menghantarkan listrik dan larutan apa saja yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kritis dan Pak Iwan. Selanjutnya kita juga mengelompokkan larutan mana yang dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi gitu. Sudah. Nah ya, ini benar yang dikatakan oleh dua teman kalian ini ya. Jadi larutan itu bisa menghantarkan listrik dan dikelompokkan lagi. Dikelompokkan ke dalam apa? Jadi ada yang bisa menghantarkan arus listrik, dibagi lagi menjadi dua. Seperti ya yang telah kalian baca tadi ya di materinya ada apa saja? Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dinamakan apa? Contoh-contohnya sudah ada seperti yang kalian praktekkan tadi ada air sabun, berarti kira-kira tadi masuknya ke kalau air garam, elektrolit kuat. Kalau air gelap, dan teman-temannya itu tadi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum. Kalau belum, kira-kira dari materi ini ada yang kalian tidak paham? Sudah. Kalau sudah paham, kira-kira yang sudah kalian pahami itu yang bagian mananya? Semuanya datang itu elektrolit kuat atau lemah itu ya. Terus apa lagi? Mungkin dari presentasi dari kelompok kami ada yang berbeda jawabannya dari kelompok lain. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas mungkin? Oke. Kami akan tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita beri tepuk tangan untuk setelah kita mendiskusikan tadi ya hasil pengamatan kita sudah ada yang presentasi. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu tentang materi hari ini? Belum. Kalau belum, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau tidak? Kira-kira kita hari ini tuh belajar tentang apa? Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa larutan juga dapat menghantarkan listrik. Selain bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik, kita dapat mengetahui bahwa ada larutan yang bisa menghantarkan listrik, contohnya garam dapur, dan ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Mungkin ada yang punya pendapatan lagi kesimpulannya? Ya, silakan Bio. Jadi setelah itu kita dapat membedakan antara elektrolit kuat dan lemah. Dari hasil percobaan elektrodanya jika dicelupkan ke zat itu elektrolit lemah, elektrodanya menghasilkan gelembung sedikit daripada elektrolit yang kuat. Ada yang mau berpendapat lagi yang lainnya? Sudah cukup ya. Nah kalau sudah cukup, ini saya ada latihan soal. Mungkin bisa dikerjakan di rumah nanti. Jadi saya kirimkan lewat grup WA di Google. Nah, jadi nanti silakan untuk berlatih berkaitan dengan materi kita hari ini. Sudah masuk ya? Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Andriani, CGP Angkatan 9. Di depan saya Ibu Helda Lupita, guru kimia, dan di sebelah saya adalah Bapak Budi Purnomo, pengajar praktek. Selamat pagi, Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa walaupun dingin. Alhamdulillah. Tetap semangat. Kita semangat.
Selamat pagi Bu Hilda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah ya Bu. Ya, Hari tapi ini. ini suasananya mendung. Oh iya, tapi wajahnya Bu Hilda tetap cerah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu Hilda terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Sebelumnya Bu Hilda, mengenai pembelajaran yang sudah Bu Hilda lakukan kemarin, yang sudah saya amati, bagaimana perasaan Bu Hilda terkait pembelajaran yang kemarin? Perasaan saya terkait pembelajaran kemarin itu ya cukup puas. Ya biasa saja, maksudnya biasa saja ya, saya mengajar ya seperti biasa. Cuma kan perbedaannya kemarin mungkin saya menambahi dengan ada unsur KSI-nya, terus diferensiasinya itu. Tapi kalau dari perasaan ya cukup puas. Perasaannya Bu Hilda cukup puas dikarenakan sudah ada pembelajaran diferensiasi dan KSN-nya ya. Jadi agak berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya. Dari pembelajaran kemarin Bu Hilda, apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang sudah Bu Hilda buat? Setelah kemarin melakukan observasi kemarin, itu saya kira sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang saya buat kemarin. Jadi setiap tahapannya itu sudah saya lakukan. Jadi semuanya sudah dilaksanakan di dalam RPP nih Bu. Dalam hal ini Bu Ida, kemarin area pengembangan dalam yang Bu Ida inginkan, yang ingin diarahkan apa Bu Ida kemarin? Kemarin itu kan ada dua, Ya. ada dari saya sendiri dan dari siswanya. Ya. Kalau dari siswanya kemarin itu kan saya menginginkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, kemudian kolaborasi dan komunikasi gitu ya. Karena kan kolaborasi pasti nanti berkaitan, kalau praktikum tuh ada penyampaian pendapat, berarti presentasi, berarti komunikasi. Kalau dari segi gurunya, sayanya sendiri, saya kemarin menginginkan area pengembangannya itu adalah pengelolaan kelas, terutama pada saat pembimbingan siswa saat melakukan praktikum. Yes. Ya, beda dari area pengembangan dari siswa tadi kolaborasi dan Bu Hilda adalah pengelolaan kelas. Dari tahapan ini sejauh mana Bu Hilda? Apakah sudah berhasil? Keberhasilannya mungkin cukup berhasil, tapi mungkin ada beberapa kendala juga seperti itu Bu Lina. Oh ya, ada beberapa yang berhasil ya Bu Hilda. Saya lihat kemarin anak-anak sangat antusias dalam bekerja kelompok, dalam berpraktikum. Terus ada imbal balik dari anak-anak dengan Bu Hilda. Terkait itu Bu Hilda, tadi Bu Hilda mengatakan bahwa ada kendala. Apa kendalanya yang Bu Hilda alami? Kendalanya kalau dari yang siswanya itu kan saya menginginkan untuk berkomunikasi itu ya, berpikir kritis. Mungkin kemarin ada beberapa siswa itu yang masih pasif, jadi belum mau mengungkapkan pendapatnya. Nah seperti itu. Kemudian kalau dari segi saya sendiri, berarti kendalanya kurang bisa untuk memberikan pertanyaan pemantik atau pemancing gitu ya, supaya siswanya itu bisa lebih aktif, lebih dapat untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya. Ya, kendalanya yang pertama dari Bu Hilda berarti ada beberapa siswa ya Bu, tidak semuanya ya. Mungkin saya lihat itu memang yang duduk-duduk di belakang itu masih pasif. Terus kemudian pertanyaan pemantiknya saya lihat sudah ada kemarin di pendahuluan, tapi memang belum mau bisa mengeksplor dari siswanya ya Bu Hilda ya. Bu Hilda, dari kendala tersebut Bu Hilda apa yang akan dilakukan Bu Hilda? Dari kendala mungkin dari kemarin itu ada kendalanya yang dilakukan kemarin apa Bu? Kemarin berarti saya mencoba, saya tahu kalau anak ini kok nggak mau mengungkapkan pendapatnya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemancing lainnya gitu. Kalau misalnya yang A tidak bisa, berarti saya harus berikan pertanyaan pemancing lainnya, bagaimana caranya supaya anak yang saya anggap kurang berkontribusi untuk berpendapat ini bisa mengungkapkan pendapatnya. Dan kemarin ya beberapa ada yang sudah berhasil seperti itu Bu. Saya melihatnya dari pertanyaan pemancing saya itu sudah seperti itu. Alhamdulillah, jadi ada pertanyaan pemancing atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Nanti kedepannya bisa apa ya Bu ya, bisa ditambahkan itu ya, jadi lebih mengeksplor lagi. Bu Hilda, untuk
ini apa harapannya Bu Hilda selanjutnya untuk pembelajaran ke depannya ini Bu? Terkait yang sudah kita lakukan kemarin, sudah kita refleksikan, terus apa harapannya selanjutnya untuk pembelajarannya nanti Bu Hilda? Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya, karena kimia itu kan berkaitan dengan praktikum gitu ya, jadi tidak hanya dengan teori. Berarti mereka biasanya kan menginginkan untuk kok teori bisa ada A, itu bagaimana Bu pembuktiannya. Makanya kan ada praktikum. Praktikum itu berarti saya menginginkan supaya saya juga lebih bisa memandu anak-anak ya, siswa-siswa itu supaya lebih aktif lagi, jadi bisa lebih berpikir kritis. Kemudian ini mungkin saya lebih ini Bu, belajar untuk bagaimana caranya itu tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing atau pemantik supaya anak-anaknya lebih dapat mengungkapkan pendapatnya. Karena kalau praktikum kan pasti nanti diakhiri dengan adanya presentasi dari hasil praktikumnya, berarti kan mereka mengungkapkan pendapatnya. Nah, biasanya anak-anak di SMA 1 Rejoso ini tuh kalau mengungkapkan pendapatnya itu sulit sekali gitu Bu. Jadi mereka mesti harus dipancing dengan banyak pertanyaan. Jadi seperti itu. Harapan saya seperti itu, bisa memancing mereka untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Iya, saya setuju dengan Bu Hilda. Memang dalam memancing anak, dalam menahan anak itu memang memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang membuat pola pikir anak itu memang sangat diperlukan. Kemarin sudah terlihat Bu Hilda. Selain itu kemarin Bu Hilda juga sudah terlihat pembelajaran diferensiasinya itu bagus Bu. Terus sudah ada KSE-nya, mindfulness-nya ya. Tadi di strategi pengembangannya sudah terlihat juga, sudah nampak muncul, sudah terlihat juga Bu Hilda. Bagaimana Bu Hilda setelah menerapkan itu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSE itu? Ya, kemarin itu kan saya baru pertama kali gitu ya Bu Ina, untuk menerapkan KSE, mindfulness, kemudian berdiferensiasi. Ya saya kira cukup berdampak ke anaknya. Jadi seperti itu, anak menjadi lebih fokus karena kan diawali dengan harus berkonsentrasi, menarik nafas, menghembuskan nafas. Jadi mereka selama pembelajarannya itu menjadi lebih fokus daripada yang pembelajaran sebelumnya kan saya belum pernah menerapkan itu. Ya terkait itu Bu Hilda, itu sudah dilakukan. Apakah kedepannya juga dilakukan kembali Bu Hilda? Ya, setelah saya melakukan itu pastinya akan saya lakukan di pembelajaran setelahnya. Ya Bu Hilda, saya harap kita saling belajar bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas sesuai dengan tadi strategi pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Hilda sudah tercapai dengan baik pada observasi kemarin, dan kita refleksikan juga harus ada yang ditingkatkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ada tambahan Bu Hilda kemarin refleksi pembelajaran itu juga di akhir pembelajaran juga kita bisa tingkatkan bersama-sama, di itu juga termasuk. Kemudian Bu Hilda, terima kasih atas jawabannya Bu Hilda. Sama-sama Bu Ina. Untuk Bapak Budi, saya berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda yang sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Lina. Sini kita tahu bahwasanya praktek coaching ini yang semua ide, semua jawaban, semua solusi muncul dari diri coaching. Ini sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Lina. Bu Lina tidak pernah memberikan jawaban secara langsung, hanya memberikan pancingan saja, sehingga jawaban yang keluar ini benar-benar adalah dari coaching. Kemudian itu nanti yang akan dilakukan dengan baik. Nah, kemudian untuk praktek coaching pada siang hari ini, yang saya lihat yang pertama adalah Bu Lina sudah melakukan konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Sudah ditanyakan apa yang sudah baik, apa yang belum baik dilakukan waktu observasi kemarin. Nah, kemudian Bu Lina juga sering mengulang jawaban-jawaban dari Bu Hilda. Ini adalah untuk memperkuat apa yang sudah dijawab oleh Bu Hilda. Kemudian yang berikutnya, dari kendala-kendala yang ada, tadi yang saya lihat adalah siswa pasif ya. Siswanya pasif, kemudian tapi tidak semuanya, hanya beberapa, yaitu wajar karena memang setiap anak punya
passion yang berbeda. Makanya di situ ada pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini. Kemudian selain faktor dari anak, ternyata faktor dari gurunya juga ada nih. Bagaimana Bu Hilda belum bisa atau sudah banyak memberikan pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang mungkin belum dipahami oleh anak ya. Nah, ini juga menjadi PR untuk Bu Hilda. Nah, kemudian dari kendala yang ada, ternyata Bu Hilda juga sudah memberikan solusi, sudah mempunyai solusi yang akan dijalankan di pertemuan berikutnya. Nah, ini memang benar-benar praktek coaching itu seperti ini. Jadi bagaimana seorang coach bisa untuk memberikan saran, bukan memberikan saran ya, memberikan pancingan bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada. Nah, ini sudah dilakukan dengan baik. Tinggal nanti kedepannya adalah bagaimana seorang coach bisa untuk menjadi observe di kegiatan berikutnya. Karena kan tadi kan di akhir kan akan dilakukan kapan perbaikannya. Nah, itu yang akan menjadi PR untuk coach. Jadi coach harus bisa memberikan jadwal dengan Bu Hilda kira-kira kapan akan melakukan perbaikan itu, sehingga perbaikan yang sudah direncanakan menjadi komitmen bersama, tidak hanya sekedar rencana yang tidak terlaksana. Jadi efeknya benar-benar ada, efeknya ke depan benar-benar ada. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian dari hal-hal baru yang disampaikan tadi, bagaimana Bu Hilda belum pernah melaksanakan mindfulness, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian harus menerapkan KSE. Ternyata dari perasaan Bu Hilda ini adalah hal yang baru dan cukup baik, sehingga hal yang baik ini tetap harus bisa dilaksanakan. Dan efeknya nanti tentunya tidak hanya untuk Bu Hilda saja, tidak hanya Bu Lina saja, tetapi untuk sekolahan. Ketika nanti sekolahan sudah mempunyai efek yang baik, tentunya juga akan berimbas kepada seluruh aktivitas di sekolah ini. Kemudian yang terakhir, dari hasil ini kami harapkan ini tidak hanya sekedar praktek saja, tapi nanti dilaksanakan untuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Bisa jadi hari ini Bu Lina yang menjadi coach untuk Bu Hilda. Bukan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan ke depannya Bu Hilda akan menjadi coach bagi teman yang lain. Teman yang lain juga akan menjadi coach bagi teman yang lain. Nah, tapi itu ya butuh perjuangan juga. Karena juga tidak semua teman-teman kita itu mempunyai visi dan juga misi yang sama. Tapi demi kebaikan itu insya Allah banyak bantuan yang akan diberikan. Kalaupun Allah tidak memberikan bantuan, pasti akan memberikan bantuan. Kepala sekolah minimal akan menjadi dagangan kita. Jadi praktek kali ini sudah cukup bagus. Semoga nanti dilanjutkan ke depannya sehingga semuanya tidak hanya berempat, tidak hanya guru penggerak 4 ini yang menjadi coach, tapi juga Bu Hilda bisa menjadi coach bagi teman yang lain. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Budi atas umpan balik dan masukannya. Demikian kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Hilda, terima kasih Pak Budi atas partisipasinya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.